Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari Minggu ini adalah Minggu Pentakosta yang ke-22 dan ibadah pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Mike Sahetapi STH, Gembala Sidang GKO Efata Solear. Tema ibadah minggu ini adalah Roh Kudus memimpin umat untuk memberitakan Injil, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkanlah hati dan pikiranmu bagi Allah, dan kita diberi kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita menyambut firman Tuhan, dan kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Keesaan nomor 39 ayat bait 1 sampai 3. Mari sembah. Mari kita habiskan ibadah Minggu Raya pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan membimbing kita dalam Injil Yohanes 14 ayat 26 sebagai dasar dalam ibadah hari ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian, jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau utus dan kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran, pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Dengarlah berita pengampunan dosa daripada Allah yang terdapat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di atas janji Tuhan ini saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa
pengampunan dosa. Sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan mau bertobat dari semua dosa-dosanya. Amin. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Demikianlah amanat hidup baru. Sebab jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Kasihani kami ya Tuhan. Mari dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat, tiba saatnya kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan berbicara pagi hari ini melalui kebenaran firman-Nya, sambil bernyanyi bersama dari Kidung Kesan 283 bait pertama dan yang keempat. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Mampirlah ya Roh perkasa, raih mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun, ya terangi aku pun. Mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Mampirlah ya Kristus Yesus Tuhan, dan berbicaralah bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Karena aku pun siap diterangi oleh kebenaran firman-Mu.
Kami tidak mau firman ini kami dengar lalu kami melupakan. Kami tahu tapi kami tidak melakukan. Tapi biarlah benih firman Allah yang kami dengar pagi hari ini, tatkala benih itu diberitakan, ditabur, biarlah benih itu jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Sehingga ketika kami kembali pulang dari tempat ini, benih firman itu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Sehingga kami melihat perubahan-perubahan, terobosan-terobosan baru terjadi dalam hidup kami, dalam gereja Tuhan di tempat ini. Karena itu kami mau siapkan hati kami. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara khusus dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami yang mendengar, sehingga kami betul-betul mendengar, merenungkan dan pulang kami mau lakukan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa setiap firman yang diberitakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sebagaimana hujan yang turun dari langit membasahi bumi, tidak kembali ke langit. Demikianlah setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah bagi setiap umat-Mu, bahkan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin Tuhan, firman-Mu memerdekakan setiap kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13. Kita akan baca dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 kita akan baca secara responsoria atau berbalas-balasan. Saya baca ayat yang bernomor ganjil, ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua dan yang seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia.
Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Dan yang berbahagia adalah Bapak Ibu dan saya yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi terima salam sukacita kita, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita masih berjumpa. Tuhan masih kasih kita kekuatan, kesehatan untuk bersekutu, berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah minggu yang pertama pagi hari ini. Dan tema khotbah kita yang telah ditentukan oleh Sinode, Roh Kudus memimpin umat untuk mengabarkan Injil. Sekali lagi tema kita hari ini adalah Roh Kudus memimpin umat untuk mengabarkan Injil. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita baca dalam bacaan kita dalam Kisah Para Rasul pasal 13, bagaimana jemaat di Antiokhia melakukan pengutusan pertama kali kepada Saulus dan Barnabas dalam pelayanan misi. Dan inilah gereja yang mula-mula berdiri setelah di Yerusalem. Muncullah sebuah gereja di Antiokhia. Dan di Antiokhia lah semua murid-murid Kristus itu disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen itu sebagai pengikut Kristus, baik bagi orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, itu muncul bagi jemaat di Antiokhia. Sehingga hari ini istilah Kristen itu dipakai dalam agama kita, Kristen. Dan kata Kristen itu sebagai artinya pengikut Kristus. Inilah muncul pertama kali di jemaat Antiokhia, dan jemaat Antiokhia itu betul-betul bertumbuh luar biasa. Sehingga di ayat yang pertama dikatakan ada beberapa nabi, ada pengajar di dalamnya, dan mereka mempersiapkan anak-anak Tuhan dalam pelayanan misi pekabaran Injil pada hari itu. Dan sesuai tema kita, Roh Kudus memimpin umat mengabarkan Injil. Ada beberapa poin penting yang ingin saya mau sampaikan kepada kita pagi hari ini tentang bagaimana peranan Roh Kudus untuk gereja dalam memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu ada dua model, baik itu keluar dan ke dalam. Namun Bapak Ibu ingat, kita harus melihat dalam ayat yang kedua, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Bapak Ibu, ini merupakan dasar pertama bagaimana Roh Kudus memimpin umat dalam pemberitaan Injil. Apa dasar pengutusannya? Mereka, ayat 2 dan 3 berkata, mereka beribadah dan berpuasa. Doa dan puasa merupakan ciri khas gereja mula-mula dalam pengutusan dan dalam pelayanan mereka. Mereka tidak hanya melangkah sesuai dengan cara pandang mereka. Mereka tidak melangkah sesuai keinginan dan motivasi mereka. Tetapi betul-betul mereka mendasari, mereka mengawali semua itu bersama dengan Tuhan. Mereka harus menangkap visi Allah bagi gereja saat itu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan mereka berpuasa, beribadah kepada Allah. Doa dan puasa menunjukkan bagaimana kedekatan mereka, hubungan mereka dengan Allah. Sebagai Allah adalah pengutus dan gereja adalah yang diutus. Itu adalah menjadi dasar pelayanan gereja mula-mula. Itulah sebabnya kenapa gereja mula-mula begitu membumi dan menyebar kemana-mana. Sampai ke Afrika dan Eropa. Kenapa? Karena mereka punya landasan yang kuat, mereka hidup dalam doa dan puasa. Sebelum terjun dalam pelayanan, mereka berpuasa di dalamnya. Dan kita masih ingat bersama-sama Bapak Ibu, Yesus sendiri sebelum dia memulai pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi, apa yang dia lakukan? Dia berpuasa 40 hari dan dia menangkap hati Allah. Dia melaksanakan misi Allah. Sehingga sekalipun dia dicobai di padang gurun itu oleh iblis dalam 3 pencobaan, dia bisa mengalahkan cobaan itu. Dia bertahan sampai di akhir salibnya sekalipun dia mati. Kenapa? Karena dia mengawali itu dengan doa dan puasa.
Markus pasal 1 ayat 35 dia berkata begini, pagi-pagi buta, sebelum Yesus melaksanakan aktivitas pelayanan misi Bapaknya, apa yang dia lakukan? Pagi-pagi buta, ia sudah menyingsing dan mencari tempat yang sunyi dan sepi, lalu berdoa kepada Bapa. Lihat itu. Itulah yang membuat pelayanan Yesus berhasil dan berbeda dengan para ahli-ahli Taurat. Dan Bapak Ibu baca Alkitab, dia berkata begini, khotbah Yesus itu berbeda dengan para ahli-ahli Taurat, pakar-pakar Alkitab. Dan itulah yang membuat kenapa Saulus dan Barnabas boleh menembus pelayanan misi sampai ke wilayah Eropa dan Asia. Apa dasarnya? Mereka memiliki landasan yang kuat. Mereka punya kehidupan doa dan puasa. Gereja juga harus demikian. Kita melayani gereja, melayani dalam pelayanan kita tidak bisa hanya melayani berdasarkan tugas semata. Bukan berdasarkan hanya kita punya jadwal. Atau hanya sekedar melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kita nggak bisa. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang harus memiliki hubungan kedekatan dengan Allah dalam puasa dan doa. Tapi kita harus jujur. Justru puasa itu tradisi tetangga kita yang lebih melaksanakan daripada kita. Padahal itu tradisi orang Kristen. Itu tradisi Yesus. Itu tradisi gereja mula-mula. Tapi kita menganggap itu anggap penting. Kita bilang yang penting puasa batin. Betul Bapak Ibu. Puasa itu adalah cara mengalahkan kedagingan kita. Itulah sebabnya kenapa Saulus sebelum menjadi Paulus, dia bisa mengalahkan keinginan-keinginan dagingnya. Sehingga dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa yang menyebabkan itu? Karena dia punya hubungan, dia bisa menyangkal dirinya. Dia punya kedekatan dengan Allah, dia membangun puasa, dia membangun doanya. Dan itu menjadi sebuah pola hidup dan kebiasaannya. Tidak ada sebuah pelayanan yang berhasil tanpa doa. Tidak ada gereja yang bertumbuh tanpa doa dengan hubungan dengan Allah. Enggak ada. Dan ini bukan hanya prinsip dalam pelayanan, tapi ini prinsip dalam kehidupan dan dalam keluarga dan masa depan kita. Tidak ada sebuah keluarga yang berhasil, tidak ada masa depan yang berhasil tanpa hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Ibarat ranting yang terpisah dari pokok dan kering, dia mati, dia tidak bisa berbuah. Demikian Yesus bilang, kamulah ranting, akulah pokok. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, mintalah apa saja, Bapa akan kabulkan itu. Itu prinsip keberhasilan Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa pelayanan Paulus dan Barnabas luar biasa. Bahkan kita tahu 2/3 perjanjian baru itu ditulis oleh Rasul Paulus. Apa yang membuat dia hebat? Apa yang mengubah Saulus? Dan ini perubahan nama tuh di sini. Dalam ayat 9, Saulus lalu diganti jadi nama Paulus. Paulus itu adalah nama orang Romawi. Makanya ada gubernur Sergius Paulus yang disebutkan di situ. Perubahan itu terjadi. Apa yang membuat Paulus berubah? Dari seorang Saulus menjadi Paulus. Seorang pembunuh, seorang berdosa yang luar biasa dan mau mengorbankan hidupnya kepada Kristus. Karena dia setelah perjumpaan dengan Allah dalam perjalanan ke Damsyik, dia punya membangun kehidupan doanya dalam doa dan puasa. Bapak Ibu, doa dan puasa harus menjadi pola hidup saudara dan saya. Itu harus menjadi ciri khas gereja. Kalau tidak, kita akan menjalani kehidupan gereja, pelayanan-pelayanan gereja. Itu hanya bersifat rutinitas semata-mata. Pelayanan-pelayanan kita, ibadah kita yang kita bangun, itu hanya bersifat rutinitas. Kita bisa kelihatan sibuk dalam gereja, tapi pelayananmu hambar, kering dan kosong. Kita bisa datang beribadah sibuk dalam aktivitas-aktivitas gereja, tapi kalau engkau tidak punya kehidupan doa, engkau tidak memiliki hubungan keintiman dengan Allah, semua aktivitas yang kelihatan rohani itu bersifat kering, kosong dan hambar. Itu tidak menghasilkan perubahan dan pertumbuhan apa-apa. Kenapa banyak orang Kristen gereja tidak mengalami pertumbuhan? Karena sebagian besar kita melaksanakan tugas-tugas panggilan kita hanya bersifat rutinitas. Itu bersifat agamawi dan legalistik sekali. Kelihatannya sih rohani, tetapi tidak ada spirit yang mengubah. Tetapi tidak ada dampak perubahan. Kenapa? Karena kita tidak
tidak membangun sebuah kehidupan keintiman dengan Tuhan. Ingat, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda melayani Tuhan harus bersama dengan Tuhan dalam hubungan-hubungannya. Dan itulah yang dilakukan para rasul. Rasul Paulus yang sebelumnya nama Saulus dan Barnabas. Perhatikan ayat 4 berkata, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Lihat, mereka berjalan dalam pimpinan Roh. Mereka tidak berjalan dalam keinginan mereka. Mereka tidak pernah berjalan dalam kesukaan mereka. Paulus itu pernah gagal dalam pelayanan. Pernah. Tetapi kalau kita baca ayat ini, dia bilang oleh karena disuruh oleh Roh Kudus. Bagaimana mereka mengerti bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus? Bagaimana mereka peka bahwa itu adalah suara Roh Kudus? Ingat sekali lagi ayat 2-3 di atas bilang apa? Karena mereka beribadah dan berpuasa. Dan sama Bapak Ibu, kalau engkau mau mencapai masa depan tujuanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, engkau harus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak hanya serta-merta engkau berjalan dalam pengetahuanmu, dalam pengalamanmu, dalam keinginanmu, dalam perencanaanmu. Engkau akan mengalami kegagalan di dalamnya. Tetapi ketika engkau berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka dia akan memimpin engkau kemana saja engkau melangkah dalam kehendak Tuhan. Engkau harus bangun hubungan doamu, keintimanmu dengan Allah, supaya engkau dapat mengerti apa kehendak Roh Kudus bagi saudara. Apa yang Tuhan mau bagi hidupmu, apa yang Tuhan mau engkau kerjakan, apa yang Tuhan mau engkau lakukan dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dan dalam masa depanmu. Bagaimana kita bisa mengerti itu? Engkau harus punya hubunganmu dengan Tuhan, amin. Dan itulah yang membuat pelayanan itu berhasil. Yang kedua Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam pelayanan pemberitaan Injil itu, sekalipun Roh Kudus memimpin kita, bukan berarti pelayanan itu tanpa masalah atau lancar-lancar saja. Saya mau bicara yang kedua adalah setiap pelayanan selalu ada tantangan di dalamnya. Perhatikan dalam ayat itu, ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia mendengar firman Allah, ayat 8. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Saulus dan Barnabas, mereka berjumpa dengan seorang tukang sihir bernama Bar Yesus, atau dalam bahasa Yunaninya dipanggil Elimas. Orang ini suka menghalang-halangi pemberitaan Injil. Dan itu yang menjadi tantangan terbesar Saulus dan Barnabas ketika mereka harus memberitakan Injil itu kepada gubernur Romawi waktu itu, Sergius Paulus. Itu berarti bahwa dalam bentuk pelayanan apapun selalu saja ada tantangan. Bukan berarti kita ikut Tuhan, melayani Tuhan lalu pelayanan itu mulus-mulus. Enggak ada. Ada saja orang-orang yang menghalangi, berusaha untuk membatasi Injil itu. Ada saja orang berusaha untuk menghalang-halangi supaya Injil itu tidak boleh berkembang. Dan tantangan-tantangan itu bukan hanya pada masa lampau, masa hari ini juga. Paling tidak ada beberapa tantangan yang sering kita hadapi. Tantangan pertama yang sering kita hadapi adalah tantangan dalam diri kita sendiri. Apa tantangan dalam diri kita? Kemalasan. Ingat, iblis suka pakai kemalasan Anda untuk datang bersekutu untuk dengar Injil dalam gereja. Itulah sebabnya kalau ibadah pagi itu lebih sepi jam 6. Kenapa? Orang lebih enak tidur daripada dia bergereja. Tapi saya percaya yang datang tuh rajin-rajin semua, amin. Kemalasan itu menjadi tantangan terbesar dalam diri kita. Malas datang ke gereja, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas beribadah, malas berpuasa. Selalu saja. Belum lagi, bukan aja malas, pekerjaan, alasan pekerjaan lah. Iblis berusaha pakai cara apa saja untuk membatasi saudara datang untuk mendengarkan Injil. Selalu. Tantangan
Tantangan yang kedua itu tantangan internal. Entah mulai dari dalam gereja. Kadang kalau istri ke gereja pulang bilang suami, "Pak, kok kamu nggak gereja?" "Ah, kamu sok suci saja kau, sok-sok rohani. Baru saja sekali kau bergereja kamu pulang nasihatin saya." Suka begitu. Kalau dibilang sok rohani, sok benar, sok suci, padahal kita sedang mengajak dia dengan hati yang tulus. Selalu saja tantangan-tantangan internal itu selalu ada. Di dalam gereja tantangan tuh ada saja, dalam kemajelisan ada enggak ya Pak Riki ya? Selalu saja ada berbeda pendapat. Justru tantangan yang terbesar itu tantangan internal. Kadang-kadang gereja ribut, majelis satu dengan yang satu ribut, jemaatnya mau maju, ada saja pengkritik-pengkritik dalam gereja. Bapak Ibu tahu kan saudara bahwa salah satu tantangan terbesar gereja itu apa? Jemaat datang dan duduk sebagai penonton. Mereka tidak mau berkontribusi dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil. Mereka hanya datang sebagai penonton yang setia dan baik, duduk lalu dengar, habis itu pulang. Itu seperti kalau kita nonton bola, Bapak Ibu bisa lihat pengamat bola ya. Kemarin Indonesia menang apa kalah ya lawan Cina ya. Nonton, kalau kita pengamat tuh bagus, kritikannya salah, itu harusnya oper ke kiri, harusnya ke kanan. Coba disuruh main tendang bola aja belum tentu kena. Kita tuh suka begitu, kritiklah segala macam. Datang kita kritik pendetanya, kritik penatuannya, pengurusnya. Tapi kalau suruh melayani nggak mau. Suruh ambil bagian dalam pelayanan kita nggak mau. Tapi kalau kritiknya hebat sekali. Tapi saya percaya di GKO Depok 1 nggak ada, amin. Haleluya. Tantangan yang ketiga itu tantangan dari eksternal, tantangan dari luar. Selalu saja di Indonesia termasuk adalah salah satu negara yang ya kita mau bicara toleransi, tapi di beberapa tempat juga orang membatasi gereja itu bertumbuh dan beribadah. Salah satunya di tempat kami di Soler. Kami di Soler itu jemaat kecil. 13 tahun lamanya kami berpindah-pindah. Itu pun pakai rumah. Baru 1 tahun saya pindah kemarin, baru kami mulai setahun lebih lah. Baru kami mulai ibadah menetap. Dan sampai hari ini hampir setiap bulan saya harus rutin Bapak Ibu ambil bangkai tikus di depan gereja sampai 2-3 ekor. Ini udah baunya minta ampun, tapi saya harus lakukan itu. Mereka mungkin gak enak karena mau tegur sudah gak enak. Saya suka keluar bangun relasi dengan lingkungan. Tapi hampir paling rutin. Sampai saya berpikir, saya mau pasang CCTV, penasaran siapa sih? Tapi saya bilang, udahlah, biarkan Tuhan saja. Selalu saja ada tantangan Bapak Ibu. Tantangan-tantangan dalam pelayanan selalu ada. Tidak hanya dalam pelayanan. Bapak Ibu jangan saudara berpikir bahwa saudara setia bergereja melayani Tuhan lalu tidak ada tantangan dalam hidupmu. Selalu saja ada tantangan. Entah suamimu sebagai tantangan, dirimu sendiri dengan kelemahan-kelemahanmu. Godaan-godaan dari luar dunia yang menawarkan segala kesenangan, kenikmatan, dosa. Semua itu tantangan yang harus kita kalahkan. Jadi Bapak Ibu majelis nggak usah takut ya. Kalau dalam pelayanan pengurus, kalau ada tantangan ya memang harus begitu. Yesus saja melayani Tuhan ditantang toh. Bahkan dia ditolak di negerinya sendiri. Dia disalibkan sendiri oleh bangsanya sendiri. Kurang apa Yesus? Dia memberi makan mereka. Dia menyembuhkan mereka. Dia menguatkan, mengkhotbahkan, meneguhkan mereka. Tapi apa yang dia dapatkan? Salibkan dia, salibkan dia. Jadi tantangan selalu ada dalam pelayanan kita. Jadi kalau hadapi itu ingat, Yesus sendiri pernah hadapi. Para rasul juga menghadapi. Ada selalu saja orang-orang yang berusaha untuk menghalangi perkembangan dalam gereja. Ada saja orang-orang yang berusaha untuk menghalangi Injil itu sampai. Dan iblis bekerja luar biasa untuk menghalangi itu Injil sampai di telinga setiap orang. Jadi pengurus-pengurus ingat ya, kalau anggota nggak datang kunjungi terus, itu tantangan terbesar kita datangi. Biar mereka tolak juga nggak apa-apa. Biar walaupun ada di kamar bilang nggak ada juga nggak apa-apa, datang saja, amin. Datang saja. Yang ketiga Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam pelayanan pemberitaan Injil, tidak hanya tantangan, tetapi juga Allah memperlengkapi kita dengan kuasa. Perhatikan ayat itu di ayat yang ke-11,
Paulus berkata begini, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari, dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Bapak Ibu, dalam pelayanan kita selalu saja Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa. Ketika Saulus dan Barnabas berjumpa dengan Bar Yesus, seorang tukang sihir, ingat ya, dia siapa? Tukang sihir, berarti dia punya ilmu yang kuat. Dia punya sihir yang kuat, dia punya kuasa kegelapan yang kuat. Tetapi ketika berjumpa dengan Paulus dan Barnabas, ingat, Saulus cuma bilang, lihatlah engkau penghambat, hari ini juga engkau akan buta dan tidak melihat. Dan apa yang terjadi seketika itu juga, Alkitab berkata, seketika itu juga orang itu buta dan tidak bisa melihat. Kenapa? Karena Allah memperlengkapi mereka dengan kuasa. Ingat janji Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, dia akan memberikan kuasa kepadamu. Engkau akan mengalami kuasa dunamos itu. Sehingga dia berkata jadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita lihat pelayanan pemberitaan Injil keluar, bagaimana mujizat-mujizat orang-orang yang melayani memberitakan Injil dalam KKR selalu disertai oleh mujizat. Kenapa? Karena Allah memperlengkapi mereka. Karena untuk orang mempercayai dan menerima Yesus, mereka butuh tanda, mereka butuh mujizat. Kenapa mujizat jarang terjadi di gereja? Karena gereja nggak perlu tanda, amin. Orang yang tidak percaya, supaya mau jadi percaya, mereka butuh tanda. Apa? Mujizat. Itulah sebabnya Sergius Ramos, gubernur, dia bisa percaya hari itu, dia menerima Injil karena dia melihat mujizat. Tapi kita bertanya, kenapa di dalam gereja kok jarang terjadi? Berdoa kok pendeta kok nggak terjadi? Iya, karena kita nggak butuh, saudara nggak butuh mujizat untuk menjadi percaya. Mujizat itu bagi orang yang belum percaya, bukan sudah percaya. Mereka butuh diyakinkan, dipastikan. Emang saudara kalau nggak mujizat, saudara nggak percaya Tuhan? Mari kita belajar dari Daniel pasal 3, Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka berkata begini, jika Allah yang kami percayai sanggup melepaskan kami dari perapian ini, maka dia Allah yang hidup. Kalaupun dia tidak melepaskan kami, dia tetap Allah yang hidup. Itulah iman yang sejati, amin. Jadi iman itu tidak diukur oleh mujizat, hanya orang-orang yang baru percaya saja. Gereja adalah tanda kita diproses menjadi pendewasaan. Itulah sebabnya kalau kita bilang, kok kenapa gereja? Memang iya enggak. Karena memang mujizat itu lebih diperlengkapi untuk menjadi tanda supaya orang yang tidak mengenal Kristus mereka menjadi percaya. Itu hanya iman kanak-kanak. Apakah saudara sakit lalu disembuhkan baru percaya Yesus? Kalau enggak sembuh saudara enggak percaya Yesus? Lalu saudara minta uang, kalau uang datang saudara percaya Yesus, kalau uang tidak datang saudara enggak percaya Yesus? Makanya Yesus bilang buat Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat baru percaya toh, namun tetap percaya. Itulah iman. Tetapi ingat Bapak Ibu, dalam pelayanan selalu saja Tuhan memperlengkapi dengan kuasa. Itu prinsipnya. Entah kuasa untuk menandakan mujizat, kuasa untuk berbicara, kuasa dalam otoritas, selalu saja ada. Tuhan memperlengkapi. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut bicara firman Allah ke tetanggamu. Takut berdoa, doakan saja walaupun doa yang sederhana saja. Tuhan pasti memperlengkapi saudara. Yang terakhir Bapak Ibu, karena ini masih pagi supaya jangan panjang-panjang. Masih ngantuk kah? Oh enggak, haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu, bagi orang yang suka menghalang-halangi firman Allah, bagi Anda yang suka pengkritik bukan pencari solusi, bagi orang-orang yang suka menjadi penghambat dalam gereja dan pelayanan, ingat selalu ada dampak akibatnya saja. Apa akibatnya? Bar Yesus itu dia menjadi buta. Kenapa? Karena dia menjadi penghambat dalam pemberitaan Injil. Karena dia menjadi penghalang dalam Injil itu disampaikan. Suami-suami yang suka menghalangi istri, atau istri yang suka menghalangi suaminya datang bergereja, datang melayani. Saudara-saudara yang suka menghalang-halangi pelayanan dalam gereja, kerjanya cuma kritik saja tapi tidak menjadi solusi dalam gereja. Hati-hati saudara. Orang-orang yang suka menghambat,
Orang-orang yang suka menghalang-halangi firman Allah, menghalang-halangi pelayanan dalam gereja, itu selalu ada dampak di dalamnya. Jangan berpikir bahwa oh enggak apa-apa, biasa saja. Perhatikan Bar Yesus itu atau Elimas itu. Karena dia suka menghalang-halangi Injil itu datang. Maka apa akibatnya? Dia mengalami kebutaan. Dan dia tidak bisa melihat. Kenapa bisa itu terjadi? Karena dia menghalangi perkembangan Injil itu sendiri. Jadi Bapak Ibu jemaat GKO Depok 1, dukunglah pelayanan di tempat ini. Jangan jadi penghambat, amin. Berilah hidupmu untuk melayani Tuhan. Jangan cuma hanya jadi pengkritik, berikan juga solusi, amin. Jangan cuma kritik aja, majelis salah kritik. Baca liturgi salah kritik, tapi suruh baju baca nggak mau. Nyanyi salah sedikit dia bilang false, tapi disuruh ikut paduan suara nggak mau. Selalu saja di gereja itu juga ada penghambat-penghambat, tapi saya mau ingatkan firman Allah datang hari ini. Ingat, jangan berpikir bahwa Anda menghalang-halangi, menghambat pelayanan, kemajuan gereja lalu hidup Anda aman-aman saja. Tidak, selalu saja ada akibatnya. Karena apa yang kau tabur pasti itu yang kau tuai. Jadi ayo mari Bapak Ibu, jangan takut soal memberitakan Injil itu. Jadilah pelayan-pelayan di mana, jadilah berkat bagi siapa saja. Karena Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau utus saudara. Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Jangan takut, ada kuasa di dalammu. Dan yang paling penting dalam kehidupan bergereja kita, mari landasi semuanya itu dalam doa dan puasa kita, amin. Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan, tidak ada pelayanan yang berhasil, tidak ada gereja yang bertumbuh hebat kalau tidak dilandasi oleh doa dan puasa. Dan tidak ada keluarga yang berhasil, hidupmu tidak ada berhasil kalau engkau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan dan jadilah pemberita Injil di mana saja engkau berada, baik lewat pekerjaan, lewat perkataan, lewat sikap tingkah laku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Allah ini dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 331 bait 1 dan 3. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, dalam surga mulia nama kita tertera. Asal kita ditebus pun dipanggil Roh Kudus. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, saatnya kita menghadap Tuhan dalam syafaat kita. Mari, apa yang menjadi pergumulanmu dengan Tuhan, Bapak Ibu boleh bawa secara pribadi dan saya akan topang dari tempat ini. Mari kita menghadap Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, hari ini kami boleh disadarkan, diingatkan kembali betapa pentingnya hubungan kami dengan Tuhan. Kami harus jujur berkata, Tuhan, seringkali kami mengabaikan keintiman kami dengan Tuhan. Kami tidak memiliki kehidupan doa, bahkan kami tidak pernah berpuasa, sehingga kehidupan kami terasa kering dan mati, pelayanan-pelayanan kami mati. Seringkali kami melangkah dalam tuntunan keinginan kami tanpa tuntunan Roh Kudus. Kami melangkah berjalan dalam keinginan, kemampuan, kehendak diri, bukan dalam kehendak pimpinan Roh Kudus. Sehingga kami mengalami banyak kegagalan demi kegagalan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, firman-Mu datang mengingatkan kami, supaya kami mau pulang dari tempat ini, kami mau bangun lagi kehidupan doa kami bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami gagal. Pimpin kami Tuhan. Bapak berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Tuhan, Engkau kenal umat-Mu. Mereka yang datang dari rumah dengan membawa segala pergumulan mereka dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan, Engkau lihat hati mereka. Tuhan, Engkau melihat pergumulan mereka. Apa yang sedang mereka gumuli dan mereka doakan hari ini. Allah, Engkau sedangkan telinga-Mu dan menjawab itu. Mungkin mereka sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Mereka sedang bergumul dengan hari tua mereka. Mereka sedang bergumul dengan masa depan, dengan pekerjaan, dengan pasangan hidup, dengan pergumulan, persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Dalam Kristus Yesus Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupi kebutuhan mereka. Yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang bagi masa depan, yang Kau sediakan masa depan bagi mereka. Bahkan secara khusus kami mau berdoa bagi keluarga Bapak Daniel Tony Hardianto, keluarga Bapak Christian Freddy T. Samara, keluarga Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, keluarga Bapak Herbert Simon Piai, keluarga Bapak Janus Silalahi, keluarga Bapak Sakarias Damamain, keluarga Ibu Ellen Sihombing Nababan, keluarga Bapak Pendeta Martinus Richard Haurisa, keluarga Bapak Gabriel Lase, keluarga Ibu Penatua Lestari Ambraningrum. 10 keluarga ini kami serahkan mereka dalam tangan Allah. Biarlah Roh Kudus yang memimpin, menuntun kehidupan mereka, memberkati mereka senantiasa dalam pergumulan-pergumulan rumah tangga mereka. Dan hamba yakin bahwa pimpinan Roh Kudus menuntun, mengembalakan seluruh kehidupan keluarga ini. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, keluar masuk mereka Tuhan yang menyertai, memimpin senantiasa. Secara khusus berdoa bagi para pelayan Tuhan di tempat ini, mulai dari Gembala Sidang, Bu Pendeta Iren bersama keluarganya, para presbiter, para penatua beserta dengan keluarga, suami, istri dan anak-anak, para pekerja gereja beserta keluarga mereka, komisi-komisi, mereka yang sudah mempersembahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan dalam pemberitaan Injil di tempat ini. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan memberkati mereka. Hamba percaya bahwa jeripaya mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Setiap perbuatan baik, pemberian, persembahan, pelayanan mereka, Tuhan akan perhitungkan itu. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan, usaha, pelayanan mereka diberkati Allah.
dalam nama Kristus Yesus, dan pakai mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam pemberitaan Injil di GKO Depok 1 secara khusus. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Mereka yang sedang berusaha dengan mencari pasangan hidup, Tuhan Engkau berikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Allah. Dalam nama Yesus, bahkan keluarga yang sedang menambah keturunan, mereka yang sedang mengandung, Tuhan Engkau memberkati kandungan mereka, sehingga mereka boleh memperoleh keturunan, melengkapi sukacita dalam keluarga. Dan bagi mereka yang sedang mengandung, Tuhan pelihara kandungan, benih yang sudah Tuhan taruh, Tuhan jagai, sampai pada waktunya mereka bersalin secara normal. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, mau berdoa bagi pos pelayanan yang ada di Dalung, Bali. Tuhan memberkati, biarlah Injil terus dikabarkan di Bali, sehingga pos pelayanan Dalung, Bali boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa dalam organisasi, bahkan dewasa dalam iman mereka. Segala kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan Tuhan mencukupi senantiasa. Berkati sinode GKO, para pendeta, para penatua di lingkungan GKO, Tuhan memberkati mereka, sehingga lewat GKO kerajaan Allah, Injil terus diberitakan Tuhan. Seluruh kegiatan di tempat ini, kegiatan pelayanan khususnya menyambut akhir tahun dan Natal, Tuhan memberkati Natal sekolah minggu tanggal 14. Kegiatan-kegiatan ibadah tutup tahun, setiap komisi Tuhan memberkati. Biarlah lewat kegiatan pelayanan di tempat ini, gerejamu semakin bertumbuh, anak-anak Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh di dalam iman mereka. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Secara khusus bagi jemaat yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan, bagi Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Farida Sibua, Ibu Rahyuni Hendro, Ibu Tionar Menulung Boru Napitepulu, Bapak Hari Laisina, Bapak Tukia Pranoto Saputro, Saudara Gustaf Anamama. Dalam nama Kristus Yesus, nama-nama yang kami sebutkan, kuasa ilahi datang menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka sehat pulih. Mereka melihat kuasa Tuhan dahsyat dalam hidup mereka. Ataupun ada di antara kami yang hadir pagi hari ini dan sedang mengalami kelemahan fisik, Tuhan menjamah memulihkan setiap anak-anak Tuhan yang hadir pagi hari ini. Mereka pulang dengan kesehatan baru, kekuatan baru daripada Allah. Dalam nama Yesus. Secara khusus bagi jemaat yang bersuka cita sepanjang minggu dengan bertambah usia mereka, Tuhan memberkati Saudara Samuel Gary Kevin Yonatan, Saudara Clay Jerny Peters, Ibu Rizda Nenggolan, Ibu Ning Suprati Sukadi, Bapak Joko Susilo, Ibu Feni Piai Makatipu, Felicia Alfiona Taek, Ivan Alexander, Ibu Dr. Imelda Nurita Haloho, Saudari Florina Angelia Tobing, Regita Konstantina Talupun, Bapak Ferdinand Taek, Ibu Leili Andriani, Saudara Yonatan Weli Mautuka, Kevinsa Lovero Andres, Tasya Tania Tampani. Dalam nama Kristus Tuhan, biarlah dengan bertambah sukacita mereka, hidup mereka mau dipimpin oleh Roh. Mereka mau semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati pertumbuhan, masa depan, keluarga, pekerjaan, pelayanan mereka. Apa yang menjadi harapan cita-cita mereka, Tuhan jawab itu sebagai hadiah dalam ulang tahun mereka. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati khususnya kota Depok, dan Tuhan pakai gereja di tempat ini untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah kota ini. Tuhan berkati pemerintah daerah yang ada, berkati lingkungan sekitar. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi suku Mandar, biarlah Injil itu sampai di suku Mandar. Di dalam nama Kristus Yesus, Injil sampai ke Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat. Kami berdoa Tuhan pakai anak-anak Tuhan, para misionaris, para hamba-hamba Tuhan, sehingga Injil boleh disebarkan. Nama Tuhan, ada banyak orang yang disembuhkan, dipulihkan, dilepaskan dari kegelapan hidup mereka. Dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan semua pergumulan syafaat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan semua anak-anak Tuhan ketika mereka kembali pulang dari tempat ini, mereka melihat pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai keluar masukmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa kami, ini syafaat kami Allah. Ampuni kami apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Allah. Kami mohon ampun, dan doa ini kami terima dengan iman dalam nama Kristus, dan kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami.
bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Bapak Ibu jemaat, mari kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam pengutusan kita.
Karena itu pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar pagi hari ini. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan dalam doa dan puasa. Berjalanlah dalam pimpinan Roh Kudus. Ingat, ada kuasa Tuhan menyertai saudara. Bersama kita bernyanyi dari Kidung Kesan 530, bait pertama dan yang kedua. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di dalam hidupmu. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.